Oke, semoga video ini tidak membuat pihak Honda marah ya. Jadi ini adalah video mematikan kombi brake system atau CBS. Kombi artinya kombinasi, brake artinya rem. Jadi CBS itu kombinasi atau gabungan rem belakang dan rem depan yang bisa bekerja bersamaan. Untuk cara kerjanya, ketika rem belakang atau yang kiri ditarik, maka rem depan juga akan ikut tertarik karena adanya kabel atau tuas penghubung seperti ini. Tetapi saya tidak mempraktekannya di motor ini, tapi di motor satunya ya. Ini adalah motor Vario 125 seri KZR. Ini juga menggunakan sistem CBS yang sama dengan motor tadi. Nah, ini pemiliknya minta dimatikan CBS-nya karena katanya sering blong ya. Jadi pemiliknya tuh sering melihat video motor ya kan yang pakai sistem CBS itu mengalami remnya blong sendiri ketika dipakai di turunan, terutama ya di jalan turunan seperti itu. Jadinya ini minta dimatikan saja sistem CBS-nya. Nah, cara ini sangat aman sekali teman-teman. Saya sudah mempraktekkan di beberapa motor itu nggak ada masalah. Dan cara ini juga sangat mudah sekali. Mungkin bisa diterapkan di rumah sendiri. Cukup kita buka saja bagian batok atas ini ya. Bautnya ada di kiri kanan, atas bawah. Nanti tinggal dibuka sendiri. Nggak usah buka plat nomor ya. Ini karena ada perbaikan lain, jadi sekalian saya buka. Oke, langsung saja kita buka bagian batok depannya ini ya, batok atas ini. Nah, seperti ini bautnya udah terlepas semua dan tinggal kita keluarkan batoknya pelan-pelan ya. Di bawah sini biasanya dia nyangkut di bawah sini. Nah, seperti ini udah keluar. Oke. Nah, seperti inilah penampakan di dalam batok tadi ya. Nah, di sini ada satu buah kabel penghubung antara rem belakang dan rem depan. Dan di sini ada setelannya ya, atau mur setelannya. Nah, ini sebenarnya udah bisa kita setel, kita kencengin gitu kan. Itu udah nggak main CBS-nya, tapi kurang maksimal ya. Makanya ini akan kita lakukan perombaan sedikit. Nah, di sini terlihat ya ada 3 buah baut. Nah, ini adalah baut tutup cover CBS ya. CBS-nya di dalam situ. Tetapi nanti saya akan melakukan pengganjalan di sebelah sini saja biar mudah ya, nggak perlu buka-buka bagian CBS tadi karena CBS tadi agak susah bukanya. Nah, di sini kelihatan ya tuasnya ketarik seperti ini ya. Nanti kita akan matikan fungsi dari penariknya ini. Tinggal kita tambah ganjal di depan situ tadi ya. Kita kendorkan dulu untuk bautnya ini. Kita gunakan kunci pas 12 seperti ini ya. Tinggal kita putar ke bawah. Nah, udah kendor, lalu kita mentokin ya. Kita mentokin ke belakang seperti ini. Kemudian setelah mentok, kita putar ke kanan bagian belakangnya. Jadi untuk kabelnya ini jadinya maju ya, jadinya kendor dia. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita cari dulu mur bekas ban dalam nih ya. Mur di sini ya, teman-teman. Cari ban dalam. Nah, ini kan ada murnya ya. Nah, ini kita kendori, kita ambil. Nah, seperti ini. Ini ukurannya pas sekali, nggak usah banyak modifikasi kalau ini ya. Nah, mur ban dalam tadi kita akan letakkan di bagian sini ya sebagai pengganjal nantinya. Nah, untuk membukanya kita gunakan obeng min seperti ini ya, yang kecil. Tinggal kita dorong seperti ini. Pakai kuku juga bisa kalau ada kuku ya. Nah, kemudian tinggal kita mundurkan bagian tuasnya ini seperti ini ya. Saya perjelas biar lebih jelas ya. Nah, kelihatan ya. Jadi dia cuman nyantol seperti ini ya, teman-teman ya. Modelnya kayak kabel kopling ya. Nah, seperti ini. Nah, kelihatan jelas ya. Nah, setelah itu tinggal kita masukkan ya untuk mur ban dalamnya tadi di bagian sini. Nah, pernya kita dorong, kita tinggal masukkan seperti ini. Nah, kemudian kita tahan lagi untuk murnya seperti ini. Kemudian tinggal kita masukkan tuasnya tadi ya, kita pasang kembali. Kita paskan ya teman-teman ya, memang agak sedikit ribet ya. Nah, kita paskan pokoknya, bisa lah pokoknya seperti ini. Nah, ini udah masuk, tinggal kita paskan lagi untuk mur ban dalamnya. Nah, seperti ini. Nah, ini tinggal kita paskan ya, jangan sampai lepas. Nah, seperti ini aman sekali teman-teman. Nah, terlihat ya, udah keganjel di sini ya. Nah, tetapi ini belum main, ini masih bergerak ya. Nah, sekarang tinggal kita setel di sini. Ini kan ada setelannya. Nah, kita tinggal putar ke kiri ya. Nah, pokoknya deratnya keluar. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kita mentokin ya.
Tapi kalau mentok sekali biasanya agak keras remnya, jadi nanti kita kasih masuk dikit ya, dikit aja gitu ya, biar agak enteng dikit kalau ditarik rem belakangnya. Nah kalau mentok seperti ini teman-teman, coba saya kencangkan dulu ya, nih jangan lupa dikencengin. Nah kencengin ya. Oke, nah setelah itu coba saya tarik. Nah ini saya tarik, nggak ada pergerakan sama sekali ya. Nah diem ya, nggak ada pergerakan. Tadi kan gerak-gerak, nih dia nggak bergerak ya karena keganjel di situ. Terus setelannya dikencengin full seperti ini ya, jadi ini dia nggak ada pergerakan sama sekali. Nah sampai sini sebenarnya udah selesai ya prosesnya. Ini rem belakang dan rem depan udah berpisah, tetapi di sini saya akan perlihatkan apa sih isi di dalam CBS ini biar nggak penasaran ya. Nah jadi seperti ini ya teman-teman, di dalam CBS nya seperti ini. Ini yang sama pihak Honda dilarang membuka ya, selain pihak Honda resmi. Nah di sini ada dua buah tuas, tuas penghubung. Ketika rem ini ditarik maka akan menarik keduanya. Nah seperti ini ya. Nah berhubung tadi setelannya ini biasanya saya kendorin sedikit ya, mungkin sekitar 2 putaran. Jadi di sini tetap ada pergerakan sedikit ya. Ketika tuas rem saya tarik nanti ada pergerakan sedikit, mungkin sekitar 5% ya, tapi itu sudah nggak berfungsi sama sekali gitu, sudah mati CBS nya. Ini hanya untuk mengempukkan tuas rem belakang gitu, agar lebih empuk sedikit gitu ya, nggak terlalu keras atau mati, nggak ada pergerakannya. Nah seperti ini ya, kelihatan ada pergerakan sedikit tapi ini nggak apa-apa. Nah ini sebenarnya udah selesai ya teman-teman ya, rem belakang dan rem depan udah berpisah ya, tanpa kita harus melakukan pemotongan kabel ini ya, itu nggak perlu. Dan kenapa saya juga tidak menyarankan untuk melakukan pembukaan ini ya, sebenarnya bisa juga dilakukan pengganjalan di dalam CBS ini. Biasanya dibuka kabelnya terus dikasih ganjal mur 14 atau menggunakan roller gitu bisa, tapi cukup ribet ya. Pertama untuk membuka baut ini agak susah, terus kedua nanti sistem pengganjalannya agak ribet, nggak sesimpel yang saya lakukan tadi. Harus menggunakan obeng ketok seperti ini untuk ngebuka ini kalau nggak pernah dibuka ya. Jadi saya pilihkan metode yang paling simpel supaya lebih mudah untuk dikerjakan di rumah. Nah setelah itu supaya rem ini bisa lebih pakem, itu sebenarnya banyak perawatan ya. Pertama untuk tuas rem ini jangan sampai seret, ini bisa kita lumasi pakai oli atau semprotan rantai ya, dan kabelnya juga harus bekerja normal. Nah selain itu kita juga harus cek untuk bagian kampas ya. Biasanya kalau kampas bawaan seperti ini, nah ini kalau udah lama dia akan mengeras atau licin ya, jadinya kurang pakem. Nah ini sekalian saya ganti kampas remnya ya. Biasa saya gunakan merek ini kalau untuk kampas belakang, karena kampasnya itu lebih empuk dan lebih gigit ya teman-teman. Nah sebelum kita lakukan penggantian kampas itu, kalau mau ya ini kita bersihkan dulu, kita cuci bersih, dan perhatikan di bagian tuas ini ya, tuas penggerak kampasnya ini nggak boleh seret atau nggak boleh macet ya. Jadi harus enteng atau lancar seperti ini, supaya kalau remnya itu ditarik sedikit dia langsung ngembang gitu ya, nggak perlu maksimal gitu nariknya. Jadi ini sangat penting sekali, biasanya ini terlupakan teman-teman. Kemudian setelah kampas yang baru ini kita pasang, itu jangan sampai ketika pasang itu ada bekas minyak atau oli ya. Jadi kita lakukan pengamplasan seperti ini di bagian permukaan kampasnya, dan juga kita amplas sedikit di bagian tromolnya ya. Kemudian kita bersihkan untuk debu-debunya sampai bersih sekali, baru kita pasang rodanya. Nah itu sedikit tips untuk bagian rem belakang. Kemudian untuk rem depan, ketika kita pencet atau kita tekan gini terasa keras, nah itu biasanya yang bermasalah adalah bagian isi master rem ya. Dia letaknya di dalam sini ya teman-teman. Nah kayak tonjolan ini ya. Nah ini kita ganti saja, sekalian ganti minyak remnya. Nah nanti remnya bisa pakem kembali gitu ya. Nah tetapi kalau teman-teman sudah melakukan mematikan CBS seperti ini ya, sudah diganjal seperti ini, tapi kok masih merasa kalau remnya masih kurang enak mas, masih kurang nyaman gitu kan. Nah sebenarnya bisa juga dilakukan cara dengan mengganti ini ya, rem ini kita ganti satu paket, kita ganti ini, kita ganti ya kan, satu paket yang kiri sama yang kanan diganti menggunakan yang model lama seperti ini teman-teman.
Nah, bisa menggunakan Honda Vario seperti ini ya. Nah, ini belum CBS motor ini. Nah, ini kita ganti handle sama dudukannya satu set kanan kiri, atau kalau nggak ada Vario untuk motor Beat seperti ini juga bisa ya. Ini Beat Karbu, ini juga sama kayak Vario tadi. Nah, ini nggak ada nggak ada CBS-nya, nggak ada pernya di handle remnya, nggak ada penghubungnya. Jadi ini lebih nyaman menurut saya ya, lebih nyaman yang lama memang daripada yang ada CBS-nya. Tetapi kalau teman-teman masih merasa ragu dengan mematikan CBS, nah itu untuk perawatannya sebenarnya simpel sekali. Jadi di bagian tuas ini nggak boleh kering ya, nggak boleh berkerak atau berkarat. Kemudian di bagian penariknya ini juga sesekali kita semprot-semprotan rantai atau anti karat atau kasih oli gitu ya, supaya pergerakannya ini lancar. Nah, perawatannya cuman seperti itu sebenarnya, simpel sekali. Oke, jadi mungkin sekian dulu ya video kali ini, semoga ada sedikit manfaatnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.